Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lahir diadani dikomatin. Umur 7 tahun disuruh sholat. 10 tahun gak sholat dipukul balik. Meninggalkan sholat ancamannya neraka. Betul? Kalau dia gak sholat ancamannya neraka. Bahkan dalam sebagian riwayat orang yang meninggalkan sholat bukan karena males, tapi nganggap sholat itu gak wajib gitu ya. Anggap sholat gak wajib, murtad. Lain loh kalau memang males, kalau males gak murtad. Males gak murtad, tapi dosanya luar biasa, ancamannya neraka. Sementara orang yang dari kecil tadi azan, qomat, belajar sholat terus 7 tahun sudah unjuk diri ya, sholat aku ya. 10 tahun, udah tertib waktunya, keren, bagus, balik, ustaz imam. Udah pinter, udah mahir dia sholat. Selanjutnya hidup dimanapun dia sholat. Makanya 7 kelompok manusia yang kelak dapat naungan Allah Ta'ala. Di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya mu'allak, dicantolkan, ditempelkan di masjid. Jadi dia keluar tapi hatinya nempel di masjid 24 jam. Gini loh Mbak, ini kadang yang nerjemahkan kita-kita ini kurang pinter. Jadi gak bisa dirasakan, ini bahasa Arab. Saya pakai bahasa pacaran boleh. Ya, tapi jangan dipakai untuk pacaran, haram kayak itu. Suami istri, suaminya ngomong begini, Dek, aku akan berangkat kerja. Tapi ku tinggalkan hatiku bersamamu. Maksudnya apa? Paham enggak? Aku gak kemana-mana, aku bersama kamu dan kamu bersama aku, dimanapun aku berada. Itu cool atau enggak cool tuh? Keren ya? Berarti cintanya pol atau enggak pol? Nah, biar bisa begini pakai proses enggak itu? Pakai proses, proses. Yang dari kecil udah diproses sholat begitu, nanti remajanya juga dimanapun dia berada, hatinya itu nggak bisa pisah sama masjid. Maksudnya apa? Di jalan dia sopan seperti di dalam masjid, di pasar dia sopan seperti di dalam masjid. Yang terjadi sekarang, rajulun qalbu mu'allakun bisuk. Orang-orang yang hatinya terikat dengan pasar sehingga di dalam masjid jadi pasar. Betul. Di masjid handphone dinyalakan, oh ya halo, ya kirim sekarang, oh ya oke, ya. Oh ya, pasar ngomongnya keras-keras, teriak-teriak. Gak tahu lagi di masjid. Sementara yang satu, dimanapun dia berada, hatinya di dalam masjid. Sehingga dia selalu merasa bersama masjid. Sopan, santun, indah, menyenangkan, teduh, adem, enak. Kenapa? Saya lagi di dalam masjid. Karakter seperti ini kalau di Indonesia tercipta. Kira-kira tuh orang-orang luar negeri pengen enggak pindah ke Indonesia? Pengen, karena enggak ada yang buang sampah sembarangan. Masjid, kasih itu deh. Mendelik, kasih itu, masjid. Lihat cewek, kasih itu, masjid. Gak jadi. Mau mandang yang haram gitu ya, masjid. Akan jadi indah yang luar biasa. Ini tadi konsepnya kan seperti itu ya, konsepnya. Nah sekarang kita kembalikan ke titik yang sudah kita pahami bersama. Jadi kenikmatan yang paling nikmat adalah nikmat dalam ibadah. Nikmat dalam ibadah. Kalau sudah tahu ibadah itu nikmat, maukah kita habiskan waktu kita untuk yang enggak nikmat? Enggak mau. Kita akan habiskan waktu kita untuk ibadah, bukan untuk yang enggak nikmat. Makanya orang-orang soleh menjadikan apapun kegiatannya adalah ibadah. Jangan mengunci ibadah dengan sholat, baca Al-Quran, enggak loh ya. Saya bicara tentang ibadah. Maka ketika dia kerja, dia enggak pernah ngomong sama istrinya, Dek saya cari uang dulu ya. Enggak pernah. Dek ya aku ibadah dulu ya. Istrinya pun paham, suaminya enggak cari uang. Makanya ketika suaminya pulang enggak bawa uang, istrinya nyantai. Alhamdulillah mas kamu pulang, seneng aku.
Kalau istri zaman sekarang, 1 bulan suaminya kerja, pulang gak ada gaji, senang atau murka? Ayo ngaku oh. Senang atau murka? Murka. Ya gak semua, ada oknum istri. Jumlahnya belum dilakukan survei. Tapi biasanya di pengajian-pengajian ibu-ibu itu kok jujur. Ya Beb, masih begitu, ya seperti itu. Marah, ya emosi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang udah hidupnya dibina dengan konsep seperti itu, pergi ini bukan cari uang, perginya ibadah. Sehingga ketika dia jual beli, ketika ditawar sama orang berapapun tuh dia nggak marah. Misal handphone, ya harganya 10 juta dia beli, mau dia jual, Mas ini mau saya jual, saya lagi butuh uang. Temennya ngomong, saya beli 10.000 boleh enggak? Handphone rego 10 juta, ditawar 10.000. Kamu gimana jawabannya? Nah, ngejak padu ngomong loh Mas. Mau ngajak gelut ngomong sekalian, mau menghina saya sekalian gitu. Bangetan kamu tuh. Kamu ya paham harganya handphone paham, masa handphone gini dihargai 10.000, kamu tuh gak bener itu. Tapi kalau orang niatnya ibadah, dia ngomong, ini handphone mau saya jual, belinya 10 juta, misal ya ditawar berapa terserah. 10.000, ya alhamdulillah, belum boleh. Makasih udah mau menawar. Ya, pindah ke tempat yang lain. Orang ruwet enak dok. Dia menikmati proses nawar, gak ruwet, jual gak ruwet. Dia ingat sabda Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang kalau jual atau beli gak ruwet. Jadi kalau ditawar gak cocok, ya udah pergi begitu saja. Nawar gak dikasihkan, ya udah pergi begitu saja, gak ruwet. Sekarang gak ruwet. Otakmu dinggo. Rego sakmene mbok tawar sakmene, nggonen otakmu. Diotak-otak kan. Ya, telepon temennya, "Aja neng toko kono kowe, sing dodolan gendeng." Gendeng-gendengan orang, ya kan ya? Kalimat yang enggak bagus yang keluar karena dia enggak dalam ibadah. Cari duit. Orang yang niatnya ibadah, maka semua geraknya ini nikmat. Geraknya nikmat. Pertanyaan saya, bagian paling seru. Jadi kalau begini kalian masih bergairah kuliah enggak? Kalau engkau menjadikan kuliah itu ibadah, maka engkau akan semakin bergairah kuliah. Tapi kalau kamu menjadikan kuliah itu untuk cari duit, hari ini juga kamu akan lemes. Ya Allah. Ngopo kuliah suwe-suwe, paling jadi karyawan, mangkat esok, mulai maghrib. Ngapain kuliah lama-lama? Saya dirasain ada yang lagi gunjing saya, pemirsa, Habibnya jangan bahasa Jawa. Saya enggak paham, oh ya, tak terjemahkan, tenang bro, tak terjemahkan. Ngapain kuliah lama-lama, dari mulai TK, lulusnya itu baru nanti S1, 18 tahun, umur sekitar 24-25. Setelah itu jadi karyawan, harus masuk kantor jam 8 pagi udah di kantor. Berangkat dari rumah tergantung lokasi. Ya rata-rata 2 jam perjalanan. Jam 6 harus udah bergegas masuk kantor. Kecuali kalau mau pindah kos, ngekos bayar lagi. Wah, setelah itu pulangnya jam 4 sore. Ya, sampai rumah ya maghrib. Setelah itu kesel tidur. Wah, ngapain? Kuliah lama dapatnya seperti itu. Duitnya juga enggak seberapa. Paling gaji pol lulusan S1 awal-awal ya 7 juta itu udah luar biasa. 5 juta itu luar biasa. Baru-baru kan ya. Ya kebanyakan ya UMR. Ya 2 juta, 1,5 juta. 2 juta digunakan untuk transportasi 1 bulan itu. Kita ke kantor dikurangi 4 hari Ahad, ya kalau Sabtunya enggak libur ya. Kalau Sabtu libur berarti dikurangi 8 hari, berarti ada 22 hari. 22 hari itu kalau 20 juta dibagi 2 juta dibagi 22 hari. Kangelan ngitungnya, bagi 20 hari saja. 2 juta dibagi 20
hari, berarti 1 hari saya cuma digaji 100 ribu, bensinnya sekarang ya paham sendiri, ya kan ya, karena bensin bukan cuma bensin ya, kemudian ada yang namanya yang rokok, yang nyemil ya, sekarang cemilan itu, cari cemilan 10 ribu ya agak susah ya, harus cari dresep yang murah gitu kan, repot ini, wah di total berarti gaji saya 1 hari 75 ribu ini saya dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 12 jam 75 ribu, coba dihitung pakai kalkulator saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mencoba menghitung dengan kepastian dari kalkulator. Insyaallah kalkulator akan memberikan jawaban. Where are you kalkulator? Tolong bantu saya kalkulator ya untuk mengkalkulasi waktu yang digunakan. Mana kamu kalkulator? Kenapa kamu hilang? Kalkulator. Oke. 75 ribu. Iya. Ting. Dibagi 12. Ting. 1 jam hanya dibayar 6.250 rupiah. Jadi 1 jam kalau orang yang gajinya 2 juta, kerjanya 20 hari efektif. 1 jam hanya 6.250 rupiah. 1 jam hanya 6.250 rupiah. Kalau gajinya 20 juta, berarti 1 jam hanya 62.500 rupiah. Tapi itu nunggu gaji 20 juta. 1 jam 6.250 rupiah. Padahal ongkos Gojek atau Grab perjalanan 1 jam itu di atas 10.000 rupiah. Berarti lebih baik saya enggak usah kuliah, tapi langsung nge-Grab atau Gojek. Betul? Ini kalau ngomong uang loh ya. Ngomong uang. Tapi beda yang sudah ikut pengajian sama Habib Novel dan Habib-Habib yang lain dan kiai-kiai yang lain. Konsep hidupnya dirubah. Seni menata hidup wis kadung kok. Kuliah. Besok udah berubah. Saya enggak mau kuliah kok mas. Ngapain? Ibadah. Ibadahmu apa? Menyenangkan orang tua. Orang tua saya akan bahagia kalau saya jadi sarjana. Jadi saya akan belajar secepat mungkin biar saya jadi sarjana, biar orang tua saya tersenyum bahagia. Masya Allah. Keren. Yang tadinya biasanya kuliahnya bolos-bolos jadi rajin. Dosennya nanya, kamu kok sekarang rajin kenapa? Saya enggak mau kuliah Pak. Lah kok masuknya rajin? Saya mau ibadah Pak. Biar orang tua saya bahagia, punya anak seperti saya. Ternyata dosennya ini punya anak laki-laki yang sudah sarjana, S1 selesai, S2 selesai, S3, lagi cari mantu. Wah. Jadi kamu enggak kuliah? Enggak, saya niat ibadah. Ya udah, lanjutkan ibadahmu. Dipelajari sama dosennya nih. Wah, anak ini Masya Allah betul nih, santun, ibadah bener. Ya, begitu mau selesai dikasih tahu, saya punya anak, udah menguasai 20 perusahaan. Ya, tabungannya belum banyak, hanya sekitar 200 miliar. Dan lagi jomblo, wajah mirip saya lebih ganteng lagi. Kata bapaknya gitu kan ya, kamu bisa lihat saya. Status gak pernah pacaran, ya, dan belum pernah jatuh cinta. Cintanya hanya kepada aku dan ibunya. Masya Allah, dia lagi cari calon untuk hidup bersama, ibadah kepada orang tua. Kelihatannya sejalan dengan pola hidupmu. Dah kamu tapek mantu ya? Terserah Bapak. Masya Allah. Begitu niatnya ibadah jadi sarjana S1 selesai, enggak dapat gaji, tapi digaji. Keren, subhanallah. Itulah kalau ibadah sudah main di situ, lain, beda.
Ini namanya seni menata hidup. Jadi kalau semua dijadikan ibadah tuh nikmat, enak. Mas Takim itu kalau nggak dijadikan ibadah, gali pondasi, rekoso. Apalagi ketemu batu di bawah bekas pondasi. Mau buat pondasi, ketemu bekas pondasi. Wah itu rekoso itu. Saya begitu ingat ibadah, hancurkan ini. Gimana caranya? Semangatnya muncul lagi. Saya kalau nggak niat ibadah, terus ketemu relawan-relawan Ar-Raudhah gini, stres saya. Teman-teman relawan ini, stres kelas berat. Masya Allah. Dikasih tahu misalnya, ini contoh, ini curhat. Dikasih tahu, ini yang namanya serbet di dapur sana, jangan dipindah. Besoknya serbet ya, pindah di parkiran, jadi lap motor. Kan? Misal begitu kan, ini kalau nggak niat ibadah, nanti akan stres. Tapi kalau niat ibadah, wah jadinya semangat. Gimana aku bisa merubah orang-orang yang begini menjadi begitu. Ya, semuanya jadi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kalau jadi istri, niatnya itu nggak ibadah, mati ngadeg. Bener. Stres, paham nggak? Jadi istri niat gak ibadah, saya kasih tahu ya laki-laki yang ada di sini nih. Jangan kamu kira ini baik-baik ini. Memang baik-baik. Ya baik-baik, insya Allah baik. Tapi kalau udah jadi suamimu, kamu akan tahu yang sejatinya dia. Apa sejatinya? Pasti mau menang sendiri. Betul mas? Ngaku. Maksudnya mau menang sendiri apa? Suami minta ditaati. Jarang mau disalahkan. Ya, jarang mau disalahkan, maunya menyalahkan. Ini kan keluhan istri-istri itu kan ya. Wah saya waktu pacaran itu dia baik banget tuh, tapi habis nikah kok begitu ya. Namanya juga pacaran. Mana ada penipu dari awal ngaku. Namanya penipu tuh dari awal kan ngasih yang baik-baik dulu ya. Nah begitu terjerat baru diajar. Begitu mas. Pelakunya ada yang senyum-senyum di belakang. Belakang jauh sana kamera, jauh belakang. Jangan bayangkan yang di sini. Nah ini calon-calon istri saya kasih tahu. Kalau kamu nggak niat ibadah, begitu punya suami kok beda 180 derajat dengan apa yang kamu inginkan. Pengen suami itu kalau ngomong halus, suamimu ngomongnya kopi. Masya Allah, esok-esok dibentak. Esok-esok dibentak. Sudah dibuatkan kopi. Ini kopinya apa ini? Yang ada di dapur mas. Loh saya kan baru beli yang kemarin, baru. Ini kopi lama nggak enak, yang baru itu. Buat lagi. Iya mas. Masya Allah, seruput lagi. Ini tadi airnya pakai air dispenser atau masak panas? Dispenser mas. Kopi kok air dispenser? Godok yang benar. Wedok terang genah. Masya Allah. Saya nanya, kalau kamu nggak niat ibadah punya suami model begini, stres atau nggak stres? Buang atau buang? Sadis. Dibuang. Tapi kalau niatnya ibadah lain. Tukar tambah. Masya Allah. Katanya nggak dibuang tapi tukar tambah katanya. Kalau niatnya ibadah beda, yang niatnya ibadah tuh simple, dia santai gitu. Sampai suatu saat suaminya nanya, Dek kamu tuh tak bentak, tak begini kan kok wajahmu gak pernah berubah. Kenapa? Jawabannya simple, Mas, lah saya juga gak bisa ngerubah kamu. Saya tahu tuh saya nikah sama kamu, saya mau jadi istri. Selama kamu nyuruh saya itu gak maksiat, saya akan laksanakan semaksimal saya bisa. Karena dalam saya melaksanakan tuh nikmat. Nikmatnya di mana? Tak bentai kau nikmat. Bukan masalah bentaanmu yang nikmat. Saya berulang kali buat kopi lagi, kopi lagi, teh lagi. Itu detik demi detik aku lagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaminya ngomong, iki no aku wani kurang ajar ngerokok aku ki. Wedi bojone, Dek iya. Dek, iya. Maafkan aku ya, Dek ya. Enggak apa-apa, Mas, biasa aja. Wong saya itu cuman pengen ibadah, Mas. Pengen ibadah. Ini luar biasa. Tapi kalau niatnya enggak ibadah, hargai aku. Aku adalah istri.
Kamu harus perhatikan perasaanku. Kamu tidak pernah memperhatikan aku. Kamu hanya mengurus dirimu sendiri. Kegiatanmu, tenismu, sepak bolamu, pengajianmu. Aku sebagai istri kau abaikan. Aja ngomong mirip. Cita-cita terpendam jadi artis gitu ya. Loh saya kan, Gading Martin kan mirip saya. Gading Martin mirip saya loh ya, iya. Boleh toh saya ngomong begitu? Gading Martin mirip saya. Nilainya agak berubah kalau saya bilang saya mirip Gading Martin, berubah nilainya. Gading Martin mirip saya. Oh pernah ketemu di pesawat, saling memandang kok. Maksudnya bingung kok. Terus orang-orang juga, aku langsung minggir, wus ya. Sebelum menimbulkan hal-hal yang akan hal-hal. Gitu. Boleh dilanjut? Apa? Oh ini kena Gading Martin kacau semua ini. Mbak-mbak ini. Jadi kalau orang itu niatnya ibadah, gak ngomong seperti contoh yang saya berikan tadi. Yang ngomong tadi itu gak niat ibadah. Niatnya adalah aku. Dia cari kepuasan nafsu. Cari kepuasan diri sendiri. Naudzubillah min dzalik. Saya mau nanya Mbak, pilih mana? Nikmat berhubungan sama Allah atau nikmat berhubungan dengan nafsu? Ya sama Allah toh ya. Oh, pasti enaknya luar biasa. Coba kalau jenengan pikir, kalau sampai nanti nih insya Allah saya terus nyopir ke Gresik, sampai Gresik duduk kira-kira setengah jam, terus saya langsung balik ke Solo hanya untuk ngajar kamu. Kesel apa gak kesel? Kesel apa gak kesel? Enak apa sengsara? Enak. Kalau enggak enak enggak saya jalani. Kalau enggak enak enggak saya jalani. Enak. Nikmatnya luar biasa. Pengajian, nyetir sana sini, keliling sana sini ya, seperti enggak mandek. Beb, enggak lelah, Beb. Ada orang nanya sama saya, Masya Allah, la quwata illa billah. Habib, saya lihat kok jadwalnya enggak berhenti. Dus. Minta suplemennya, Beb. Saya minta suplemennya. Itu suplemennya apa? Vitaminnya apa? Habib minum madu. Saya madu kalau palsu enggak mau. Saya maunya madu yang asli. Paham toh? Maksud mau dijelaskan gitu kan ya. Dalam bahasa Indonesia kan ada madu, betul kan ya? Ya, saya enggak pernah minum suplemen madu itu diminum itu enggak pernah. Paham. Jadi enggak ada madu, jeruk, tiap pagi madu sama telur, ya, susu, enggak ada. Ada yang nanya, loh Habib enggak minum vitamin? Enggak. Lah kok kelihatan capeknya enggak begitu kelihatan gitu, walaupun capek enggak begitu kelihatan. Resepnya apa? Saya jawab, bagaimana orang yang senang capek? Orang senang tuh enggak capek, yang capek itu orang enggak senang. Betul? Oke Mbak, kamu kalau punya suami nyebelin, capek atau enggak capek? Enggak berani jawab. Kenapa? Dia akan jawab, enggak capek Beb. Mau gaya. Kenapa? Karena aku menikah untuk ibadah. Sudah mulai mandek. Coba tadi nanyanya awal, capek atau enggak capek? Capek Beb, begitu kan ya? Betul kan? Nah. Jadi kalau orang enggak seneng, lelah dia. Kerja enggak seneng sama pekerjaannya, lelah dia. Tapi yang seneng, enggak lelah, enggak capek. Karena seneng. Kalau ditanya resepnya apa? Seneng. Gimana bisa seneng? Lawang enak kok. Masa enggak seneng? Enak. Masa enggak seneng? Gimana bisa enak? Ibadah. Allah ngasih saya kemudahan ibadah dalam bentuk ceramah, cari ilmu, ngajar. Betul kan ya? Nyari dan ngajar. Ya buat saya itu nikmati. Lah kalau sekarang kamu masa kuliah, ya jadikan itu ibadahmu, maka kamu tidak akan capek kuliah. Kenapa? Aku akan bahagiakan orang tuaku. Detik demi detik aku kuliah. Ini ibadah. Kalau sekarang kamu kerja, walaupun kamu jaga toko nggak jelas di pinggir jalan yang nggak rame. Tiap hari cuma tengah-tenguk gitu ya.
Saya ini sarjana S1 tapi kok kerja ya gajinya tadi 1 jam 6.250 rupiah. Stres kan? Tapi kalau saya lagi ibadah, cari nafkah untuk bantu suami, lain. Untuk bantu ibu saya, gak akan lelah, senang. Adanya senang. Jadi konsep hidup yang ditawarkan oleh Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ingat channel YouTube-nya Habib Novel Al-Idrus. Ya, subscribe, like, dan share. Habib Novel Al-Idrus. Konsep hidup yang ditawarkan Habib Novel adalah jadikan semua gerakmu adalah ibadah. Kemudian waktumu untuk cari duit tadi itu, ya gak usah lama-lama. 24 jam kamu bekerja, tapi kamu jangan kerja 24 jam. Contoh boleh, buka toko online, bukanya 24 jam atau 1 jam? 24 jam, tapi bukanya aplikasi itu, kamu bisa memanage bukanya apa? Selesai sholat duha, buka, cek, kirim, ya kan? Simple. Jual apa lagi? Jual kopiah. Di mana? Pengajian. Enak banget. Kerjanya jam pengajian tok. Tiap hari keliling dari satu majelis ke majelis yang lain. Tengok dengarkan orang ceramah, makan dapat gratis pula di pengajian. Minum dapat gratis. Orang datang kopiah dibeli, orang pulang kopiah dibeli. Masya Allah nikmat. Dari mulai pagi sampai maghrib kelonan sama istri. Luar biasa. Nikmat. Kelonan sama anak. Guyon sama keluarga. Bersendaguro dengan tetangga. Nikmat hidupnya. Kenapa seperti itu? Karena dia tahu hidup ini bukan masalah uang. Tapi waktu dinikmati untuk ibadah. Sampai di sini jelas?